Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Yaitu listrik yang disebabkan oleh muatan yang bergerak. Dari mana gerakannya itu? Yaitu dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Baik, untuk yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara mengukurnya. Kalau mengukur, berarti kita harus tahu alat ukur. Alat ukur yang wajib kita pelajari di sini, yang pertama adalah ampere meter. Jadi yang pertama adalah ampere meter. Bagaimana cara menggunakannya ampere meter itu atau cara membacanya? Kita lihat di sini. Misalkan di sini ada ampere meter dengan skala 0 misalkan. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, yang ini 5, yang ini adalah 6. Kemudian jarum di situ menunjukkan angka 2. Misalkan seperti ini. Kemudian di alat itu ada pembatas. Di sini ada pembatas. Misalkan pembatas di situ kita arahkan pada 3 ampere. Misalkan ini. Jadi, bagaimana cara membacanya? Jika jarum itu menunjukkan angka 2, sedangkan skala maksimalnya adalah 6, kemudian batas ukurnya adalah 3 ampere. Cara membacanya atau cara menghitungnya adalah skala yang ditunjuk oleh jarum itu yaitu 2, saya tulis di sini. 2 dibagi dengan skala maksimal. Skala maksimalnya di sini adalah 6 dikalikan dengan batas ukurnya. Berapa batas ukurnya? Yaitu 3. Berarti besarnya kuat arus yang kita ukur itu adalah 2/6 dikali dengan 3. Dikali coret ini, dibagi ini adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ampere. Apa fungsi dari batas ukur itu? Fungsi dari batas ukur itu, pengukuran yang kita lakukan tidak akan pernah melebihi dari batas ukur itu. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita batas ukurnya adalah 3 ampere, maka hasil pengukuran yang kita peroleh, hasilnya tidak akan pernah lebih dari 3 ampere. Itu untuk ampere meter, mudah-mudahan kalian paham. Yang berikutnya, untuk voltmeter itu sama. Jadi pengukurannya sama. Untuk voltmeter, cara membacanya itu sama. Jadi misalkan yang kedua adalah voltmeter. Cara membacanya sama. Misalkan ini skala maksimalnya kita batasi sampai 10 misalkan. Berarti ini 2, misalkan ini 4, ini 6, kemudian ini 8, ini 10, yang ini adalah 12. Misalkan seperti ini. Saya ulang, ini skala maksimalnya adalah 12. Kemudian batas ukur yang kita pilih, misalkan di sini adalah 5 volt, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita ingin mengukur tegangan, diperoleh skala yang di voltmeter itu menunjukkan angka 4 misalkan. Bagaimana caranya membaca hasil daripada pengukuran kita? Tuh, tulis di sini kecil, V sama dengan skala yang ditunjuk oleh jarum yaitu 4 dibagi dengan skala maksimal
skala maksimal di sini adalah 12. Kita tulis di sini adalah 12 dikalikan dengan batas ukur. Berapa batas ukurnya? Yaitu adalah 5. Baru di sini kita hitung 4 dibagi dengan 4 adalah 1, 12 dibagi dengan 4 di sini adalah 3. 5 dibagi dengan 3, dasar kemarin sudah kita pelajari bahwa 5 dibagi 3 itu adalah 3 dikali berapa yang mendekati 5, yaitu 1. Lebihnya berapa? 2. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3 adalah 6. Dan seterusnya. Jadi boleh ditulis 1,66 atau 1,67 volt. Nah, ini adalah dasar daripada pengukuran itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya merangkai ketika kita ingin mengukur, yaitu mengukur ampere, mengukur arusnya dan mengukur tegangannya. Cara mengukurnya, cara merangkainya, mari kita lihat di sini. Ini adalah cara menghitung. Berikutnya adalah cara merangkainya. Saya hapus dulu. Lihat ini cara merangkainya. Setelah kita paham caranya menghitung, nah sekarang kita bagaimana caranya merangkai alat tersebut. Misalkan sekarang saya punya hambatan 2. Ini adalah sumber tegangannya. Nah, di sini arus itu dari kutub positif menuju ke negatif. Ini adalah yang konvensional. Sedangkan berdasarkan perkembangan teknologi sudah dipahami di sini bahwa arus itu pada dasarnya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sehingga karena kita sudah salah kaprah, maka tetap dipakai kalau kita bicara tentang arus listrik dari kutub positif menuju ke negatif. Kalau kita bicara arus elektron itu dari negatif menuju ke positif. Secara teoritis yang benar adalah dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Cuman karena kita sudah terlanjur menggunakan istilah arus listrik, ya kita tetap pakai saja arus listrik itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Yang positif adalah yang besar ini. Nah, sekarang kita ingin mengukur hambatan yang ada di R1. Jadi yang ini adalah hambatan, yang ini juga adalah hambatan. Yang ini saya namakan dengan R2. Saya ingin mengukur arusnya, maka saya harus mengambil ampere meter itu. Jadi yang ini saya putus, saya pasangi ampere meter. Ini ampere meter. Nah ini kalau ampere meter. Terus bagaimana cara mengukur tegangannya? Tegangan di sini tidak perlu diputus, jadi perlu dikonekkan. Bukan? Ini adalah V voltmeter. Nah seperti ini. Jadi ada perbedaan cara merangkai ampere meter dengan merangkai voltmeter. Kalau ampere meter itu langsung dihubungkan atau istilah lain yang nanti kita pelajari adalah diserikan, sedangkan untuk voltmeter itu diparalelkan. Jadi ini kita akan peroleh tegangan yang ada di hambatan pertama, namakan dengan V1. Ini juga akan kita peroleh hambatan yang ada di hambatan kedua, dinamakan dengan V2. Ini cara merangkainya. Nah, bagaimana cara menghitung yang ada di ampere meter itu dan yang ada di voltmeter itu seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa paham. Yang pertama yaitu cara membaca ampere meter, kemudian cara membaca voltmeter, dan yang berikutnya yaitu cara merangkai ampere meter dan voltmeternya. Kalau sudah paham itu, arus sudah paham berapa arusnya dan berapa voltnya, maka kita perlu bertanya sebetulnya arus itu dari mana. Nah, mulai kita belajar di sini yaitu tentang kuat arus. Jadi
Kalau yang pertama tadi membaca alat ukur, yang kedua adalah merangkai, yang ketiga sekarang yang kita pelajari adalah kuat arus. Apa kuat arus itu? Kuat arus yang dilambangkan dengan I besar, kuat arus itu tidak lain adalah laju perubahan muatan. Jadi boleh dituliskan I itu sama dengan dq dt. Jadi dq itu adalah laju perubahan muatan. Kenapa kok dt? Karena perubahannya itu terhadap waktu. Atau boleh ditulis dengan Q per T. Apa Q itu? Q itu adalah besarnya muatan. Ini besarnya muatan. Besarnya muatan. Ya, muatan. Yang satuannya adalah Coulomb. Satuannya adalah Coulomb, dilambangkan dengan C. Kalau ini adalah